Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul radioaktivitas. Radioaktivitas itu sendiri adalah kemampuan inti atom yang tak stabil untuk memancarkan radiasi menjadi inti yang stabil. Nah, jadi sebelum kita ke penemu radioaktivitas, alangkah baiknya jika kita mengetahui radioaktivitas itu sendiri. Nah, materi yang mengandung inti tak stabil memungkinkan untuk memancarkan radiasi, disebut juga zat radioaktif. Nah, materi yang mengandung inti tak stabil itu memancarkan radiasi disebut radioaktif. Nah, sekarang kita ke penemu radioaktivitas. Pada tahun 1895, Ronsen mendeteksi sinar X dengan fluorensi. Nah, dilanjutkan oleh Henry Becquerel menemukan sumber radiasi yang mempunyai daya tembus yaitu uranium. Lalu setelah penelitian Henry Becquerel itu dilanjutkan oleh Pierre dan Curie menemukan yang lebih dari radioaktif yaitu radium. Ternyata bahan radioaktif itu tuh memancarkan 3 jenis sinar. Yang pertama itu sinar alfa, beta, dan gamma. Nah, terdapat 3 aspek radioaktivitas yang luar biasa jika dipandang dengan segi fisika klasik. Yang pertama, itu bila inti atom mengalami peluruan alfa dan beta, maka atom Z berubah dan inti menjadi unsur yang berbeda. Hal ini berarti bahwa unsur itu tidak tetap, meskipun mekanisme transformasinya tidak dikenal oleh ahli kimia. Nah, yang kedua, energi yang dikeluarkan selama peluruan radioaktif itu timbul dari inti individual tanpa eksitasi eksternal. Itu tidak seperti radiasi atomik. Nah, hal ini dapat dipahami setelah Einstein mengemukakan kesetaraan massa dan energi. Nah, yang ketiga itu peluruan radioaktif adalah proses statistik yang memenuhi teori kemungkinan tidak ada hubungan sebab akibat yang terkait dalam peluruan inti. Yang terdapat hanyalah kemungkinan persatuan waktu. Nah, peluruan radioaktif itu juga bisa merupakan proses pemecahan inti atom yang tidak stabil. Nah, sehingga terjadi kehilangan energi dengan memancarkan radiasi. Nah, memancarkan radiasinya itu seperti partikel alfa, beta ataupun beta dengan neutrino dan sinar gamma. Nah, material yang mengandung inti tak stabil itu dianggap radioaktif. Lalu terdapat 5 jenis peluruan radioaktif. Yang pertama, peluruan gamma terjadi apabila karena inti memiliki energi yang berlebih. Nah, bisa dilihat di gambar itu ada inti induk memancarkan sinar gamma lalu mereduksi energi inti menjadi inti anak. Lalu peluruan alfa terjadi karena inti induk memiliki nomor massa A yang besar. Nah, di gambar itu ada inti induk memancarkan zara alfa lalu mereduksi ukuran intinya menjadi inti anak. Dan yang selanjutnya yaitu peluruan beta. Itu terjadi apabila beta memiliki neutron lebih besar dari proton. Nah, di gambar itu ada inti induknya memancarkan elektron oleh neutron nuklir dan mengubahnya menjadi proton, lalu menjadi inti anak. Itu proses dari peluruan beta. Selanjutnya penangkapan elektron. Itu terjadi apabila inti memiliki proton lebih besar dari neutron. Di gambar itu ada kejelasannya, itu ada inti induk menangkap elektron oleh proton, mengubahnya menjadi neutron. Itu kayak kebalikan dari peluruan beta ya. Bisa dilihat di gambar itu menjadi setelah menangkap elektron menjadi oleh proton, mengubahnya menjadi neutron, baru dia menjadi inti anak. Selanjutnya itu penangkapan positron, terjadi karena inti memiliki proton yang lebih besar dari neutron. Nah, di gambar itu ada inti induk memancarkan positron oleh proton lalu mengubahnya menjadi neutron. Kemudian baru menjadi inti anak.
Selanjutnya, proses peluruhan bersifat statistik eksponensial memenuhi persamaan n sama dengan n0 elektron pangkat min lambda t. T sebagai waktu. Nah, definisi waktu paruh yaitu sebagai periode waktu di mana jumlah cacah inti atom induk yang bersifat radioaktif anggal separuh dari cacah semula. Nah, dia persamaannya itu T setengah sama dengan 0,693 dibagi lambda. Sekian dari penjelasan saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dayinta. Dalam radioaktif, aktivitas didefinisikan sebagai jumlah peluruhan tiap satuan waktu. Artinya, aktivitas dapat dikatakan sebagai laju peluruhan. Persamaannya bisa teman-teman lihat di layar. Nah, satuan SI untuk aktivitas adalah 1 becquerel atau 1 BQ, yaitu 1 kejadian per sekon. Sedangkan satuan tradisionalnya adalah Curie. Nah, awalnya 1 Curie ini didefinisikan sebagai aktivitas 1 gram radium. Namun karena metode pengukuran bertambah maju, sekarang didefinisikan kembali menjadi 1 CI atau 1 Curie adalah 3,7 dikali 10 pangkat 10 peluruhan per sekon. Umur inti atom tertentu yang berdisintegrasi adalah antara 0 sampai dengan tak hingga. Oleh karena itu, pengertian umur sebagai periode waktu sejak lahir sampai habis atau sampai mati itu tidak relevan. Nah, berdasarkan hal tersebut, waktu rata didefinisikan sebagai 1,44 dikali waktu paruh. Persamaannya bisa teman-teman lihat. Penanggalan radiometrik adalah teknik yang digunakan untuk mengetahui usia pada benda, yang didasarkan pada perbandingan antara jumlah banyaknya isotop radioaktif alami yang ada dengan produk-produk hasil peluruhannya. Metode ini memungkinkan penentuan umur batuan dan benda yang mempunyai asal biologis. Ada 2 cara untuk menentukan umur suatu benda. Yang pertama menggunakan aktivitas dan yang kedua menggunakan jumlah atom nukleida. Persamaan pertama yaitu T sama dengan 1 lambda ln A0 per A, di mana A0-nya ini adalah aktivitas suatu massa karbon dari sebuah makhluk hidup yang masih hidup, dan A-nya adalah massa karbon dari sampel yang akan ditentukan. Persamaan kedua yaitu T sama dengan 1 lambda ln N0 per N, di mana N0-nya ini adalah jumlah induk dan anak, dan N-nya adalah induk dalam sampel. Peranan yang tepat dari waktu T bergantung pada sifat batuan yang terlibat. Misalnya, mengacu pada waktu batuan itu mengkristal atau mengacu pada kapan benda tersebut didinginkan di bawah temperatur tertentu. Deret adalah tahapan-tahapan peluruhan yang mengikuti suatu urutan tertentu. Nah, inti radioaktif tidak selalu meluruh dan menghasilkan inti anak stabil. Setelah beberapa kali meluruh, akan terbentuk inti yang benar-benar stabil. Nah, peluruhan yang demikian disebut peluruhan berantai. Nama-nama deretnya yaitu ada deret thorium 4N, deret neptunium 4N plus 1, deret uranium 4N plus 2, dan deret actinium 4M plus 3 dengan N-nya menggunakan bilangan bulat.